Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini, hari yang baru bagi kami, di mana ya Tuhan atas kasih karunia perlindungan Engkau dalam hidup kami boleh ya Tuhan selalu berada di dalam Engkau. Pimpin hidup kami boleh selalu berada dalam kehendak dan rencana-Mu. Jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau Tuhan. Kuduskan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang status boleh berubah, hati tetap terjaga. Kalau kita baca di dalam Amsal pasal 30 ayat 9 dikatakan, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Tidak bisa dipungkiri, perubahan status sosial atau tingkat ekonomi seseorang seringkali mempengaruhi sikap hati dan gaya hidupnya. Ketika orang masih hidup dengan segala kesederhanaan, tidak banyak hal yang ia tuntut dalam kehidupannya. Seberapapun berkat yang diterima, dari hati tetap keluar ucapan syukur. Seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam Filipi pasal 4 ayat 11, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dan juga bahkan berkata di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 8 dikatakan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Dalam situasi itu, kehidupan rohaninya dapat terjaga dengan baik. Berdoa, membaca Alkitab dilakukan secara tekun. Jam-jam ibadah tidak pernah ditinggalkan dan bahkan tampak giat melayani pekerjaan Tuhan. Lalu seiring dengan berjalannya waktu, ketika doa-doanya beroleh jawaban dari Tuhan, sehingga hidupnya dipulihkan dan terberkati secara materi, tanpa sadar perubahan pun terjadi. Gaya hidup dan sikap hati berubah secara drastis. Suami semakin disibukkan dengan kegiatan-kegiatan di kantor yang memaksanya untuk pulang selalu terlambat. Istri mulai mencari kesibukan lain untuk mengusir rasa sepi di rumah. Dampaknya, anak menjadi kurang perhatian dan memberontak. Kehidupan rohani pun terkena imbasnya. Saat teduh atau berdoa dan baca Alkitab tidak lagi dianggap penting. Pertemuan-pertemuan ibadah sering ditinggalkan. Dan akhirnya persekutuan dengan Tuhan pun menjadi renggang. Mengapa? Mereka merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan karena apa yang telah dibutuhkan telah tersedia, sehingga tidak perlu lagi bergumul dalam doa dan dengan derayan air mata. Ternyata bukan hanya saat dalam kekurangan orang bisa meninggalkan Tuhan, tapi dalam keadaan terberkati ada banyak orang meninggalkan Tuhan karena terlena, takabur, dan atau lupa diri. Kelimpahan materi dan berkat bisa menjadi celah bagi iblis untuk menjerat hidup seseorang. Kemudian ia mencondongkan hatinya kepada harta dan tidak lagi tertuju kepada Tuhan. Dalam Galatia pasal 3 ayat 3 dikatakan, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Saudara yang terkasih, biarlah dalam kehidupan kita minta pimpinan Tuhan. Apapun keadaan kita, baik di dalam keadaan yang berkekurangan, baik di dalam keadaan yang berkecukupan, status boleh rubah, tapi jangan merubah gaya hidup. Kiranya hati kita boleh selalu tetap terjaga di dalam Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan biarlah meminta pimpinan Tuhan supaya tidak renggang
tetapi semakin intim dengan Tuhan. Sehingga kita boleh berkata, walaupun hidup kita dimulai dengan roh, kita harus mengakhirinya dengan roh. Sehingga hidup kita sampai di tujuan. Seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Biarlah kita boleh selalu bersyukur di dalam segala keadaan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan. Di mana ya Tuhan kami percaya bahwa apapun keadaan kita, Engkau menjaga kehidupan kita. Jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau Tuhan. Sehingga tidak ada celah bagi iblis untuk menggoyangkan kehidupan kita. Kiranya hidup kita boleh senantiasa Tuhan memandang Engkau Tuhan. Apapun kehidupan kami Tuhan. Kiranya ya Tuhan kami boleh selalu Tuhan mempunyai hati yang tetap terjaga kepada Engkau Tuhan. Pimpin gaya hidup kami ya Tuhan. Jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.